Ayo kita simak teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu tujuan, objek yang dideskripsikan, serta isi teks itu sendiri. Ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan tujuan. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu serinci dan sejelas mungkin mengenai suatu objek, suasana, dan perasaan, maka teks ini harus dibuat agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan objek. Objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus. Dengan kata lain, disebut personal atau individual. Ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan isi. Isi teks deskripsi harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan lengkap objek yang dijelaskan. Struktur teks deskripsi. Identifikasi. Deskripsi bagian. Simpulan atau kesan. Identifikasi. Berisi gambaran umum objek, yaitu pengenalan objek yang akan dideskripsikan, seperti nama, lokasi, sejarah, atau pernyataan umum tentang objek tersebut. Deskripsi bagian. Bagian ini berisi perincian tentang objek, mulai dari wujud fisik, ukuran, lokasi, suasana, dan lainnya. Simpulan atau kesan. Bagian ini berisi ringkasan umum atau kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Cara menulis teks deskripsi. Nah, untuk membuat teks deskripsi yang benar, kamu bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Menentukan topik. Pertama, pilih topik yang ingin kamu deskripsikan. Misalnya, seorang tokoh, idola, teman, keluarga, tempat, benda, hewan peliharaan, atau lain sebagainya. 2. Melakukan pengamatan. Selanjutnya, kamu bisa mulai amati objek yang ingin dideskripsikan. Gunakan semua indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, atau perasa, untuk menggambarkan objek secara lengkap. 3. Membuat kerangka teks. Kerangka teks deskripsi berkaitan dengan struktur teksnya. Ya. Kamu masih ingat nggak ada apa saja struktur teks deskripsi itu? 4. Menyusun kalimat dengan baik. Setelah itu, tulislah setiap kalimat deskripsi secara jelas dan tidak bertele-tele. Pastikan tata bahasa dan ejaan sudah benar. Supaya tidak membuat bingung pembaca. 5. Jujur. Ini yang paling penting, guys. Dalam menulis teks deskripsi, sebisa mungkin berdasarkan pengalaman sendiri, bukan menyalin dari sumber lain. Ayo kita simak contoh-contoh. Teks deskripsi. Kucing kesayanganku, si Belang. Identifikasi, aku memiliki seekor kucing peliharaan bernama Belang. Ia adalah kucing jantan berumur 1 tahun dengan bulu berwarna campuran hitam, putih, dan abu-abu. Belang adalah kucing kampung yang sangat lincah dan aktif. Ia selalu menemaniku bermain di rumah. Deskripsi bagian, Belang memiliki tubuh yang cukup besar untuk ukuran kucing kampung. Bulunya tebal dan halus, sangat nyaman untuk dielus. Wajahnya bulat dengan mata berwarna kuning cerah yang selalu waspada. Hidungnya kecil berwarna merah muda, dan kumisnya panjang dan lentik. Belang sangat suka bermain. Ia selalu mengejar bola atau benang yang aku gerakkan. Ia juga suka memanjat pohon di halaman belakang rumah. Suaranya sangat lucu, meong-meong, yang selalu membuatku tertawa. Saat lapar, ia akan menggesekkan tubuhnya ke kakiku, meminta makanan. Simpulan kesan. Aku sangat menyayangi Belang. Ia adalah sahabat terbaikku di rumah. Kehadirannya selalu membuatku bahagia dan tidak kesepian. Aku berjanji akan merawat Belang dengan baik dan memberinya kasih sayang yang cukup. Kebun bunga nenek. Identifikasi. Kebun bunga nenek adalah tempat yang paling indah di desaku. Kebun itu terletak di belakang rumah nenek dan dipenuhi dengan berbagai macam bunga yang berwarna-warni. Setiap pagi, aku selalu senang bermain di sana. Deskripsi bagian. Di kebun nenek, ada bunga mawar merah yang mekar dengan indahnya. Ada juga bunga matahari yang tinggi menjulang, seolah-olah ingin menyentuh langit. Bunga-bunga tulip berwarna kuning dan ungu berbaris rapi di sepanjang jalan setapak.
Tidak ketinggalan, bunga melati putih yang harum semerbak, membuat suasana kebun menjadi sangat segar. Di tengah kebun, ada sebuah kolam kecil dengan air yang jernih. Ikan-ikan kecil berwarna emas berenang-renang dengan lincah di dalamnya. Di atas kolam, ada jembatan kayu kecil yang sering aku gunakan untuk duduk dan menikmati keindahan kebun. Simpulan kesan. Aku sangat suka bermain di kebun bunga nenek. Tempat ini adalah surga kecil yang penuh dengan warna dan keindahan. Aku merasa sangat bahagia dan damai setiap kali berada di sana. Tempat bermain di taman kota. Identifikasi. Taman kota adalah tempat favoritku untuk bermain. Di sana, ada banyak sekali permainan yang seru dan menyenangkan. Setiap sore, aku selalu pergi ke sana bersama teman-temanku. Deskripsi bagian. Di tengah taman, ada sebuah ayunan yang tinggi. Ayunan itu terbuat dari besi yang kuat dan dicat warna-warni. Aku suka sekali bermain ayunan, karena rasanya seperti terbang di udara. Di sebelah ayunan, ada perosotan yang panjang dan berliku-liku. Perosotan itu terbuat dari plastik yang licin, sehingga aku bisa meluncur dengan cepat. Selain ayunan dan perosotan, ada juga jungkat-jungkit, panjat tali, dan kotak pasir. Jungkat-jungkit adalah permainan yang membuat kita naik turun secara bergantian. Panjat tali adalah permainan yang menguji kekuatan dan keberanian kita. Kotak pasir adalah tempat yang asyik untuk membuat istana pasir atau bermain dengan mainan pasir. Simpulan kesan. Aku sangat senang bermain di taman kota. Tempat ini adalah tempat yang sempurna untuk bermain dan bersenang-senang bersama teman-teman. Aku merasa sangat gembira dan bersemangat setiap kali bermain di sana. Sepeda merahku. Identifikasi. Sepeda merahku adalah teman setia yang selalu menemaniku berpetualang. Aku mendapatkannya dari ayah saat aku berulang tahun yang ke-8. Sejak saat itu, aku dan sepeda merahku tidak pernah terpisahkan. Deskripsi bagian. Sepeda merahku berwarna merah menyala, seperti mobil balap. Rangkanya terbuat dari besi yang kuat, sehingga aku bisa mengendarainya dengan lincah. Rodanya besar dan kokoh, siap melibas segala medan. Di bagian depan, ada keranjang kecil yang sering aku gunakan untuk membawa bekal atau mainan. Di stang sepeda, ada bel yang berbunyi nyaring. Aku selalu membunyikan bel saat aku melewati jalan yang ramai, untuk memberitahu orang-orang bahwa aku datang. Jok sepeda terbuat dari busa yang empuk, sehingga aku merasa nyaman saat mengendarainya dalam waktu yang lama. Simpulan kesan. Sepeda merahku adalah benda kesayanganku yang paling berharga. Ia adalah kendaraan yang membantuku menjelajahi dunia. Aku sangat menyayangi sepeda merahku dan akan merawatnya dengan baik. Buku cerita petualangan. Identifikasi. Buku cerita petualangan adalah buku kesayanganku. Aku mendapatkannya dari kakak saat aku berulang tahun yang ke-9. Sejak saat itu, aku selalu membacanya setiap malam sebelum tidur. Deskripsi bagian. Buku ini berjudul Petualangan di Pulau Misterius. Sampulnya berwarna biru laut, dengan gambar kapal layar yang sedang berlayar di tengah badai. Di dalamnya, ada banyak sekali gambar ilustrasi yang indah, yang membuatku seolah-olah ikut berpetualang bersama para tokohnya. Ceritanya sangat seru dan menegangkan. Aku suka sekali mengikuti petualangan Kapten Jack dan teman-temannya dalam mencari harta karun yang tersembunyi di Pulau Misterius. Mereka harus menghadapi berbagai macam rintangan, seperti bajak laut, hewan buas, dan badai yang dahsyat. Simpulan kesan. Buku cerita petualangan ini adalah benda kesayanganku yang paling berharga. Ia adalah jendela yang membawaku ke dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan petualangan. Aku sangat menyayangi buku ini dan akan membacanya berulang-ulang. Itulah informasi tentang teks deskripsi. Semoga bermanfaat.